Bicara masalah agama, bicara masalah sensitif. Sebuah film komedi satir yang penuh dengan filosofi kompleks dan pertanyaan-pertanyaan tentang praktek agama masa kini dari mata sesosok alien bernama PK. PK, sesosok alien yang turun ke bumi dari planet lain ini tanpa tahu cara berkomunikasi dengan orang bumi. PK tersesat setelah seseorang mencuri remote kontrolnya, benda yang digunakan untuk memanggil pesawatnya agar bisa dijemput kembali ke planetnya. Bagaimana alien tersebut berusaha mencari kalungnya, beradaptasi dengan manusia, belajar berpakaian, menggunakan uang dan terlantar, karena dia tidak bisa mengerti bahasa manusia, dan tingkahnya yang aneh membuat orang-orang menyebutnya PK, pikai yang berarti mabuk. Wanita ini bernama Jagu. Dia jatuh cinta dengan orang Muslim dari Pakistan yang bernama Safras. Tetapi orang tuanya tidak merestui karena Safras seorang Muslim. Orang tuanya pun mendatangi orang yang menduakan Tuhan bernama Tapaswi. Orang tua Jagu selalu mempercayai apa yang dibilang Tapaswi. Dan Tapaswi pun bilang bahwa Safras akan membohonginya. Dan Jagu pun akan membuktikan kepada Tapaswi bahwa Safras tidak akan membohonginya. Jagu pun mengajak Safras untuk menikahinya besok. Tetapi Safras tidak datang di pernikahannya. Jagu pun kembali ke New Delhi dan bekerja menjadi wartawan televisi. Untuk bisa belajar bahasa manusia, dia harus menggenggam tangan seseorang dan menyerap pengetahuan orang tersebut. Sehingga dia bisa belajar bahasa, namun hal tersebut tidaklah mudah, maka dimulailah perburuannya. Suatu hari dalam sebuah kecelakaan dia bertemu sebuah rombongan pemusik yang dipimpin oleh Byron. Pemimpin kelompok musik tersebut memeriksakannya ke dokter. Dia berpikir bahwa ketidakmampuan PK berbicara dikarenakan kecelakaan tersebut, karena rasa bersalahnya dia membawa PK bersama kelompoknya. PK selalu berusaha menggenggam tangan orang lain. Byron salah mengartikan maksudnya. Dia berpikir bahwa hal tersebut berhubungan dengan keinginan seksual, karena tidak mengetahui bahwa PK adalah alien. Byron membawanya ke lokalisasi agar PK bisa melampiaskan hasrat seksualnya. PK akhirnya bertemu seorang wanita dan menggenggam tangan wanita itu selama 6 jam, sehingga dia bisa berbahasa India dengan fasih. PK menyampaikan masalah mengenai kalung miliknya yang hilang dicuri. Byron mengatakan bahwa kemungkinan pencuri itu adalah salah satu dari penduduk setempat. Namun barang curiannya pasti telah ada di New Delhi. PK pergi menuju Delhi. Di Delhi, ketika dia menanyakan ke semua orang, apakah mereka mengetahui di mana keberadaan kalung miliknya, mereka semua menjawab bahwa hanya Tuhan yang tahu. Kemudian dia pun mencari Tuhan, karena menurutnya jika dia ingin menemukan kalung tersebut, maka dia harus menemukan Tuhan terlebih dahulu untuk bertanya di mana kalungnya berada. Tuhan, banyak hal yang dilakukannya demi menemukan Tuhan. Dari mulai bertanya, kemudian mendapati kenyataan bahwa ada banyak Tuhan dari setiap agama yang berbeda. Hal tersebut membuatnya bingung dan mencoba mempercayai semua Tuhan tersebut, berharap salah satu di antaranya adalah Tuhan yang benar yang bisa membantunya. Karena tak kunjung menemukannya, dia membuat selebaran menyatakan bahwa Tuhan hilang dan siapa yang menemukan Tuhan agar menghubunginya. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Jagu. Sebagai seorang penyiar televisi, Jagu menganggap bahwa kehidupan PK menarik untuk jadi bahan beritanya. Namun setelah PK mengaku bahwa dia adalah alien dan bercerita tentang apa yang dilakukannya di bumi, Jagu menganggap PK adalah seorang penyakitan yang butuh psikiater. Tetapi PK berhasil meyakinkannya dengan cara bisa mengetahui masalah seseorang hanya dengan menggenggam tangan orang tersebut beberapa saat. Jagu berjanji akan membantunya sehingga dia bisa pulang. Dia tertarik saat menonton PK membagikan selebaran tentang Tuhan hilang. Setelah mendengar ceritanya, Jagu membuat rencana untuk mengekspos Tapaswi dan mengembalikan remote PK itu. Pencarian PK berakhir pada perdebatan dengan seorang pemuka agama yang bernama Tuan Tapaswi, seseorang yang ternyata menadah remote kontrolnya dari seorang pencuri dan menyebutnya pemberian dari Tuhan. Atas semua pernyataan Tuan Tapaswi, PK menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dua, satu Tuhan yang menciptakan kita semua, dan satu lagi Tuhan yang diciptakan oleh manusia.
Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini tidak pernah kita tahu sosoknya, sementara Tuhan yang diciptakan oleh manusia sosoknya sama seperti manusia. Kadang menipu, suka berbohong dan menakut-nakuti. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Tuan Tapaswi, sehingga para pengikutnya pun mempertanyakan kembali ajaran-ajarannya. Keesokan harinya PK menunggu kehadiran Byron yang telah berjanji akan menemuinya setelah dia menangkap pencuri remote control miliknya yang telah menjualnya kepada Tapaswi. Byron tiba di stasiun, sebuah ledakan terjadi yang memakan banyak korban, salah satunya Byron, sehingga membuat PK dilema. Beberapa hari kemudian, PK menghadiri acara perdebatan dirinya dengan Tapaswi. PK menjelaskan bahwa Tapaswi hanyalah pembohong, berpura-pura, memberi janji palsu, melayani orang kaya dengan cepat, mengabaikan orang miskin dan senang saat dipuji dan Tuhan seperti yang dibuat Tapaswi hanya Tuhan tiruan. PK lalu menambahkan kembali bahwa Tapaswi telah berbohong kepada orang tua Jagu dan memisahkannya dari Sarfaraz dengan menganggap Sarfaraz sebagai penipu. Tapaswi lalu menantang PK untuk menunjukkan ramalan yang dia katakan mengenai Sarfaraz adalah dusta. Jika tidak benar, PK harus mencium kaki dan meminta maaf kepada Tapaswi serta harus mengaku kepada semua orang bahwa PK telah memfitnahnya, dan jika terbukti maka PK dapat mengambil remote control miliknya. PK memulai bertanya kepada Jagu mengenai kejadian saat di Belgia. PK menanyakan kepada Jagu apakah Sarfaraz datang memberikan surat. Jagu menjawab tidak, ada anak kecil yang membawakannya surat. PK bertanya lagi apakah di surat ada nama Sarfaraz? Jagu menjawab tidak. PK bertanya lalu bagaimana kau tahu Sarfaraz yang telah mengirimnya? Jagu terdiam. PK menjelaskan surat itu untuk gadis lain yang diperuntukkan untuk gadis pemilik keranjang kucing, dan saat itu wanita tersebut meminta Jagu untuk memegang keranjang miliknya, sehingga anak yang telah membawa surat itu memberikan surat kepada Jagu dikarenakan anak tersebut akan memberikan surat kepada wanita yang memegang sebuah keranjang kucing. Jagu lalu diminta untuk menghubungi Sarfaraz dengan menghubungi kedutaan Pakistan di Belgia, sebab Sarfaraz bekerja di sana. Ketika Jagu menghubungi kedutaan, seorang wanita menjelaskan bahwa Sarfaraz Yusuf tidak lagi bekerja di kedutaan, dia sudah kembali ke Pakistan. Wanita tersebut menambahkan setiap hari Sarfaraz selalu menghubungi mereka di setiap jam 9 dari Lahore. Sarfaraz terus menanyai mereka apa ada panggilan dari India, apa Jagu menghubunginya. Mendengar hal ini membuat Jagu lemas. Wanita tersebut lalu menyambungkan ke Sarfaraz. Jagu bertanya kepada Sarfaraz, apakah kamu datang ke Kala? Sarfaraz menjawab, iya, tetapi kamu tidak ada. Jagu bertanya kembali mengapa tidak menghubunginya. Sarfaraz menjawab dia menemukan surat bertuliskan jangan menghubungiku lagi. Sarfaraz mengira surat itu dari Jagu. Setelah kebenaran memihak pada PK maka PK mendapatkan kembali remote kontrolnya. Suatu ketika PK hendak kembali untuk pulang ke asalnya dengan ditemani Jagu. PK membawa cover berisikan baterai begitu banyak, sehingga membuat Jagu bertanya kepada PK. Dia terkejut ternyata PK menyimpan hasil rekaman suara Jagu dan Jagu juga menemukan kertas tertulis, Jagu I love you. Jagu mulai menyadari bahwa PK menyukainya dan telah berbohong kepadanya bahwa dia ingin mendengar semua suara di dunia. Justru dia ingin mendengar suara Jagu yang telah dia rekam. Tidak lama Jagu datang membawa tasnya, setelah itu pesawatnya datang. PK pun pergi meninggalkan Jagu sambil menenteng 2 tas berisikan rekaman suara Jagu dan juga baterai.